وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Kita akan masuk ke kaidah dakwah yang ke berapa terakhir ya? Ke-8 terakhir ya. Terakhir kita berbicara tentang al-insaf ma'al mukhalif. Eh, apa namanya? Bersikap adil terhadap orang yang berbeda pendapat, ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-12 ya, yaitu wa tarkizu 'alal mushtarakat jam'an lil qulub. Kita akan masuk ke kaidah yang terakhir, yaitu fokus pada titik persamaan untuk menyatukan hati. Kaidah dakwah yang ke-12 yaitu kita akan bermain dengan hati ya. Bagaimana caranya kita fokus pada titik persamaan. Tarkiz alal mushtarakat jam'an lil qulub. Fokus pada titik persamaan ya untuk menyatukan hati. Sebelumnya kita sudah banyak bercerita tentang macam-macam kaidah dakwah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya mempelajari ya, mengulang-ulang kembali apa namanya di pembelajaran ya. Kita kasih kemudahan melalui YouTube ya. Jadi tarkiz alal mushtarakat jam'an lil qulubi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbabam min dunillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Imran ayat ke-64, katakanlah wahai ahli kitab, marilah apa namanya? Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagian rob selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulainya dengan seluruh perbedaan antara Islam, Yahudi, Nasrani ya. Tapi dimulai dari mana? Sa- ya. Tapi dimulai dari mana? Ya. Dimulai dari sama-sama mengakui bahwa adanya Roh. Ya, walaupun ya banyak penyelewengan di antara mereka, sudah banyak menyelewengkan makna Rob itu sendiri, makna Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang kedua, sama-sama mengakui wahyu. Yang ketiga, sama-sama mengakui adanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengajak kepada tauhid yang murni setelah itu. Ya, jadi dakwah Nabi kepada kaum Quraisy itu murni ya, karena rasa cinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Atau misalnya kita mendengar bagaimana eh, Hasan Al-Banna ya, itu pernah yang hidup di tahun 1906 1949 itu ya, dari saudara-saudara kita di Ikhwanul Muslimin itu punya doa yang Masya Allah sampai hari ini banyak sekali kaum muslimin yang membacanya. Mungkin tahu doa Robitoh ya. Itu doa tentang apa? Penyatuan hati ya. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhlu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah terkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu dalam ketaatan kepadamu, bersatu dalam dakwahmu, dan saling berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kokohkanlah ya Allah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah hati-hati kami ini dengan cahayamu yang tidak pernah redup cahayanya. Lapangkanlah ya Allah dada kami dengan limpahan iman kepadamu dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah ia dengan makrifat mengenalmu dan matikanlah ia dalam keadaan syahid di jalan. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pelindung dan engkaulah sebaik-baik penolong. Ya, tuh, Hasan Al-Banna itu apa namanya meninggalnya itu di tiang gantungan ya, Hasan Al-Banna. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat akibat ditembak oleh orang yang tak dikenal, ya, bagian dari agen pemerintahan Mesir saat itu. Nah, jadi banyak sekali ulama-ulama itu yang justru menemukan menemukan cintanya itu ya, bukan cinta dengan manusia, tapi kecintaannya kepada kaum muslimin, dakwahnya ini ya, pada Allah Subhanahu wa taala dari tiang penjara. Jadi Islam itu ternyata Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun atas dasar kecintaan beliau ya, beliau terhadap apa, terhadap siapa, terhadap umatnya. Siapa umatnya? Kita umatnya. Kalau bukan karena cintanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini, jadi kalau kita melihat bagaimana perjuangan beliau sejak awal hingga akhir itu didasarkan pada rasa cinta yang sangat besar kepada umatnya. Jadi bahkan hingga akhir hayatnya, di mana beliau itu terus memohonkan ampunan, minta ampunan dan keselamatan bagi umatnya di hari akhir. Sebagai bentuk kasih sayang tersebut, maka umat Islam itu dianjurkan untuk meneladani akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya kita melihat bagaimana hadis dari Imam Bukhari ya, ya yang meriwayatkan tentang kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap eh, Nabi Isa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat dan paling cinta kepada Isa bin Maryam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abdurrahman bin Abi Amroh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Para nabi itu adalah saudara saya, walau ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu. Nah, jadi
Agama itu satu sebenarnya, yaitu agama agama Islam. Itu Nabi saking sayangnya dan cintanya kepada umatnya itu selalu mengangkat tangan, ya, menangis, lalu kemudian berdoa, memohon ampunan dan persatuan bagi umatnya. Dan bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala itu ketika Nabi menangis itu mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah itu sudah meridhoi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu bukti cinta Nabi, ya, kenapa kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana tema kita pada hari ini, ya, yaitu adalah eh, menyatukan hati, menyatukan kecintaan kita kepada sesama muslim. Kenapa? Ya, karena tadi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian diberikan syariat untuk bisa sholat bahkan sambil duduk, bahkan sambil berbaring. Kalau sakit, ya, itu kita diperbolehkan untuk sholat misalnya sambil duduk. Nggak bisa duduk, bisa sambil baring, ya. Nggak bisa baring sambil memberikan isyarat. Ini kemudahan-kemudahan apa namanya kalau bukan rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, kepada umatnya ini hari ini, ya. Atau misalnya ketika kita sedang dalam perjalanan, Allah tahu bahwa kita sedang susah dalam perjalanan, capek, lelah, ya. Allah kasih hadiah berupa sholatnya dijamak, ya, dijamak, dijadikan satu waktu. Misalnya jamak takdim, ya, di awal waktu, atau jamak takhir di akhir waktu. Bahkan Allah korting diskon itu rokaatnya yang empat menjadi dua, ya, dikosor dalam sholat yang ketika kita sedang dalam perjalanan jauh atau misalnya ketika kita mudik, ya kan? Ini syariat Islam khusus nih, Masya Allah, ya, mengakomodir orang-orang Indonesia yang punya ritual mudik setiap tahunnya. Apa bukti lain kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya? Itu di akhir hayatnya, ya, saking besarnya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah sebelum wafat bukanlah tentang keluarga, ya, bukan tentang istri-istrinya, bukan, hartanya, bukan, tapi apa? Kita disebut-sebut itu, ya, yaitu umati, umati, umatku, umatku. Ini Nabi menunjukkan betapa khawatirnya beliau terhadap, ya, keselamatan kita. Nggak dikenal kita, kan? Kita kenal nggak sama Rasul? Rasul kenal nggak sama kita, nih? Ya. Tapi kecintaan kita itu, ya, bahkan melebihi barangkali orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah yang kemudian mengingkari beliau. Banyak orang yang hidup bersama beliau tapi ingkar terhadap beliau, ya, pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum musyrikin yang kafir itu, ya. Itu semua sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bisa kemudian menjadi bagian kasih sayangnya Rasulullah. Rugi sekali itu, ya. Kita kalau hidup di zaman Nabi ini gimana nih? Jadi sudah jelas kalau disuruh perang, perangnya sudah jelas. Ayo membela. Nah, kalau sekarang kita mau perang, siapa nih yang kita ikuti, ya? Masih abu-abu, ya. Kalau zaman Nabi kan jelas. Bersama dengan Nabi beriman, ya, musuhnya Nabi pasti orang kafir. Sudah jelas. Maka hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, eh, apa namanya, sebaik-baik masa, ya, itu adalah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara tentang bagaimana menyatukan hati, ya, itu Nabi selalu berdoa meminta syafaat bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapa? Ya, Nabi sibuk itu memikirkan nasib kita punya orang, nasib kita, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi yang kemudian sujud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hak memberikan syafaat pertolongan, ya, agar kita ini sebagai umatnya
dosa-dosa kita ini diampuni, ya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa masuk surga. Menunggu Rasulullah SAW sebagaimana mungkin ibu kita tuh biasa menunggu kehadiran anaknya itu ya kalau pulang sekolah. Anak-anaknya yang masih TK itu kan suka ditungguin di sekolah ya. Nah, itu kecintaan Rasulullah kepada umatnya, ya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu melebihi kecintaannya seorang ibu kepada anaknya. Makanya kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum kecintaan kalian itu ya kepadaku melebihi kecintaan kalian kepada orang tua kalian. Gitu. Karena berapa banyak ketika orang tua yang melihat dahsyatnya hari kiamat, ya, terceritakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Itu bayi-bayi yang lagi disusukan oleh ibunya ditinggalkan begitu saja ketika dia eh, melihat kiamat yang begitu dahsyat, ya. Bagaimana misalnya ada gunung yang diterbangkan seperti angin menerbangkan pasir. Ah, itu dahsyat sekali kan? Wah, itu nggak di luar nalar itu dahsyatnya ya. Sampai-sampai seorang ibu yang lagi menyusui lupa. Nah, jadi seorang ibu saja bisa lupa. Nah, makanya ya ini adalah kecintaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar, ya. Maka kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajarannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Surat Luqman ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ya. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu pasti mereka menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka akan menjawab Allah. Maka strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana? Itu nggak mulai mengatakan kepada mereka tuh dengan, kafir, kafir, kafir gitu. Musyrik, musyrik enggak. Tapi beliau memulai dari pengakuan mereka. Yaitu apa? Mereka mengakui bahwa siapa pencipta mereka? Allah. Allah lah pencipta. Lalu Allah lah pemberi rezeki. Lalu bertanya, jika Allah satu-satunya pencipta, mengapa kalian menyembah selainnya? Pertanyaan yang nggak bisa dijawab ya. Beliau memulai dengan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Lalu beliau bertanya, jika Allah satu-satunya pencipta, mengapa kalian menyembah selain Allah? Ya dia mereka speechless, bungkam ya. Atau misalnya dialog ya dengan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu adalah seorang Nasrani ya. Ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak langsung membalas seluruh kesalahan agama Nasrani. Nabi memulai dari hal-hal yang adil, yang Adi yakini ya, yang maksudnya yang Adi bin Hatim yakini, yaitu apa? Keberadaan Allah. Allah di mana? Allah fis sama. Lalu mengakui bahwa Adi bin Hatim juga mengakui bahwa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengakui bahwa Al-Quran lah adalah kitab sucinya. Lalu kemudian menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh Adi bin Hatim tadi. Jadi dimulai dari persamaan-persamaannya. Hasilnya gimana? Adi bin Hatim kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Adi masuk Islam. Nah, kita banyak belajar nih ya tentang watarkizu 'alal mushtarakati jam'an lil qulub. Kita fokus saja pada titik persamaan, ya. Fokus pada titik persamaan untuk menyatukan hati kaum muslimin. Sebagaimana misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya,
Itu ketika Nabi Yusuf di penjara ya, itu beliau berdakwah kepada narapidana yang ada di dalam penjara, ya, narapidana yang ada dalam penjara. Salah beliau itu Nabi Yusuf tidak langsung berkata kepada narapidana, kalian semua sesat-sesat ini. Para narapidana, para residivis, enggak. Tapi beliau kemudian mulai dengan apa? Eh, Kata-kata yang kemudian menyentuh ya. Ya soh, ya sahibayyi sijn, ya. Ya sahibayyi sijn. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Jadi ya sahib sijn. Maksudnya adalah wahai penghuni penjara, ya, sijn. Manakah yang lebih baik, ya? Manakah yang lebih baik, rob-rob yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, ya, lagi Maha mengalahkan. Beliau mengajak berpikir dari sesuatu yang sama-sama mereka pahami. Itu di penjara itu jangan sampai kita mengatakan "Wih, itu residivis residivis. Nggak semua orang di penjara itu orang jahat, ya. Nggak semua orang di penjara adalah orang orang jahat. Sebagaimana nggak semua orang yang ada di luar penjara itu orang baik semua. Itu belum ketangkep aja kita nih. Koruptor-koruptor itu jangan kamu, oh sudah masuk penjara, mereka punya caranya sendiri untuk bertaubat. Jadi para ulama sendiri saja banyak yang masuk ke dalam penjara itu. Ya, saya punya adik ipar itu kerjanya keluar masuk penjara, tapi bukan residivis ya, berdakwah, keluar masuk penjara, berkomunikasi. Jadi kalau kita melihat bagaimana kehidupan mereka-mereka yang di balik jeruji, ya, ada yang ngambil kulkas, untuk apa? Untuk bisa sekedar menghidupi keluarganya. Ada yang maling, betulan maling memang maling, ya, keluarganya. Ada yang bahkan eh, di penjara gara-gara mencuri labu siam, ya. Jadi penjara itu sebenarnya tempat sekolahnya para ulama besar itu. Jadi apa namanya, eh, pencetak sejarah, ya. Buya Hamka itu ulama besar Indonesia itu menyelesaikan karya monumentalnya yang bernama Tafsir Al-Azhar itu di mana? Tahanan zaman Soeharto itu, zaman Soekarno, Orde Lama. Bahkan kata Buya Hamka, kalau saya nggak di penjara, saya nggak akan menyelesaikan tafsir saya ini. Ya, jadi penjara menjadi ruang refleksi ibadah yang kemudian melahirkan salah satu kitab tafsir paling berpengaruh di Indonesia. Ya, tafsirnya namanya Tafsir Al-Azhar. Atau misalnya Imam Ibnu Taimiyah nih, yang kalau setiap hari Senin kita baca bukunya ya, Ulumul Quran itu, Imta Dawil Irfan itu, kita baca kitabnya itu selama hidupnya ternyata kerjaannya keluar masuk penjara tuh beliau. Tapi ini bukan karena beliau punya skandal ya, tapi karena ketegasan fatwa beliau, kritik beliau terhadap penguasa. Tuh, kritis berarti nih anak-anak muda nih ternyata harus kritis nih kayak Ibnu Taimiyah. Tapi ntar di penjara Ustaz. Ya ini kan kita mau mengikuti jarak jejak para salafus saleh. Jadi di penjara dulu, di Cipinang dulu ya. Ya. Kemarin saya lucu ya. Jadi eh, lihat YouTube-nya siapa itu ya. Jadi dia itu mualaf lalu kemudian baru jadi mualaf di penjara. Dia melihat ternyata pemilihan imam itu kan kalau di kita tuh mana nih yang paling fakih, bacaan Qurannya, ya, hafalan Qurannya, agamanya lah ya. Ternyata di penjara itu ya karena di penjara itu pemilihan imam berdasarkan apa?
berdasarkan berat ringannya eh, apa namanya status penjara dia. Jadi awalnya misalnya yang jadi imam adalah tukang ngambil kotak amal masjid. Itu kemudian diprotes sama makmumnya. Lo katanya kotak amal masjid aja diembat. Lo nggak cocok katanya jadi imam. Nih gua aja nih. Gua narkoba katanya. Gua nggak merugikan orang lain, kata tukang narkoba. Berebut jadi imam ceritanya gitu. Akhirnya semua pengen jadi imam. Diundi lah, di absen ya dari antara blok penjara itu mana yang dosanya paling ringan. Ternyata dipilih apa yang dipilih? Itu tukang nebar paku payung di jalanan. Itu dipilih berdasarkan dosanya yang paling ringan, yaitu tukang nebar paku payung. Jadi sampai kemudian pemilihan itu kalau nggak kita ajak ngobrol orang-orang penjara, kita nggak pernah tahu apa namanya eh, kisah-kisah unik di penjara ya, nggak pernah tahu. Kita tahunya cuma kehidupannya mereka banyak hamba-hamba Allah juga di sana itu. Nah, jadi kita kembali ke penjara bahwa para ulama terdahulu itu di penjara semua. Ya. Empat imam mazhab itu di penjara semua. Imam Ahmad di penjara yang ketika peristiwa Mihnah itu mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Jadi ketabahannya di penjara itu kemudian melambungkan namanya sebagai pendiri mazhab Hambali, ya. Imam Syafi'i, ya. Tadi Hasan Al-Banna, ya, Said Qutb. Bahkan ada kisah itu inspirasi bahwa eh, Ibnu Taimiyah itu kultumnya banyaknya di penjara itu. Makanya Republika itu pernah nulis waktu itu ulama, penjara dan penguasa. Kalau mau melihat ulama yang benar-benar lurus, maka lihatlah dari balik jeruji penjara. Kalau mau lihat ulama-ulama yang agak belok, lihatlah dari balik jendela istana. Itu bagus sekali itu kata-katanya. Ya memang kalau kita dekat dengan istana, ya maka kecenderungannya gimana? Kita tidak tidak lagi menjadi eh, hamba yang merdeka, ya. Apalagi kalau sampai dibiayai semuanya ya, kan muncul nggak enakannya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika bertemu dengan narapidana di penjara, itu berdakwah di dalam penjara. Bahkan terhadap narapidana sekalipun dia mengatakan, ya sahiba sijin, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Rob-rob yang macam-macam itu, ya, rob ini disebutin ya. Itu sesembahannya orang-orang Mesir zaman dulu itu ya. Mana yang lebih baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan? Tuh. Jadi Nabi Yusuf mengajarkan mereka untuk berpikir. Jadi orang dalam penjara itu sekolah itu. Jadi ada bedanya memang mereka tidak schooling, tapi mereka learning. Nah, ini yang apa namanya dikatakan oleh McKinsey sebagai lost learning. Coba kita lihat bagaimana pendidikan kita hari ini. Apakah kita menggunakan cinta dalam pendidikan kita atau tidak?
menggunakan kasih sayang atau tidak. Ya. Jadi guru-guru sekarang itu disibukkan sama administratif, lupa caranya ngajar, lupa sama outputnya ngajar, administrasi aja kerjaannya ya, foto sana, foto sini, apalagi akreditasi ya, aduh, udah nggak dibiayain sama negara, akreditasi ya, susah macam-macam. Jadi karena kita apa namanya sudah dekat dengan hati mereka, maka tidak akan muncul kata-kata, ih kamu jauh dari agama, kamu tuh calon penghuni neraka. Nah, bakal kita ngomong begitu ya. Kenapa? Karena ini kita anggap misalnya dia lebih muda dari kita anggap dia anak kita. Kalau lebih tua dari kita anggap dia orang tua kita. Masa kita tega bilang sama anak kita, kamu nih penghuni neraka loh. Masa kita tega ngomong begitu sama anak kita? Kan nggak mungkin. Gimana kalau kita ngomong ke anak kita? Ya kita pasti kita bina kan. Kalau kita mau memperbaiki sholat, kita katakan ya kita sama-sama mencintai Allah. Kita sama-sama percaya bahwa semua jawaban ada dalam Al-Quran. Ayo sama-sama yuk kita perbaiki sholat kita. Jadi kita mulai dari titik temu ya. Apalagi remaja ya. Itu remaja itu banyak menyukai misalnya kepedulian sosial. Ini remaja itu kalau nggak kita bina hari ini itu dia itu nyaman sama gadget mereka. Iya, saya barusan dari SMPN 216 di Salemba ya, ngisi di sana. Itu miris sekali itu. Mereka punya grup WhatsApp namanya eh, Push Rank Mobile Legends 11. Ternyata setelah dibongkar isinya apa? Nauzubillah ya. Tukar menukar ini, saling tukar-tukar video-video 17 plus itu. Video-video porno itu. Sampai video-video seperti itu. Jadi namanya nama games. Jadi mereka itu kenalan games, nama-nama itu di kan game sekarang itu kan online ya. Jadi satu orang dengan orang lain itu bisa saling berkomunikasi, bahkan bisa tukeran nomor handphone, bahkan bisa membantu deposit uang uang games gitu ya untuk beli baju tempur, banyak perang-perangan gitu. Kan untuk anak-anak dibelikan sesuatu oleh orang lain yang nggak dia kenal, ini kan ini banget kan, wow wow banget gitu. Kok ih, orang kok baik banget ya, udah jago mainnya, ya kan terus ngasih deposit lagi ke aku gitu, kata kata anak-anak. Untuk anak kan gampang sekali akhirnya terpengaruh. Akhirnya dia mulai tukeran nomor WA. Ya. Nauzubillah. Jadi hati-hati ya kalau kita punya anak eh, jauh jauh-jauh dari hal-hal seperti itu. Dari gadget yang sangat sangat berbahaya. Apa sekarang semuanya bisa dari gadget itu sekarang bisa semua mereka dapatkan. Kalau kita milih cara dakwah yang keras, kabur mereka. Mereka lebih milih apa? Bergaul dengan yang lebih mengakomodir mereka itu teman-teman game online-nya. Dia dibelikan ini, dibelikan itu. Ya. Saya barusan juga lihat podcast dokter ya, yang biasa menangani penyakit kelamin. Itu hari ini itu eh, trennya, trennya ya, itu semakin muda. Yang mengidap penyakit kelamin itu semakin muda. Dulu 40, 50, sekarang semakin muda. Dia pernah menangani usia 13 tahun. Itu berobat ke dia, kena penyakit ketika pipis itu yang keluar kayak nanah, darah campur nanah. Ini penyakit yang khas ini. Ini tidak lain. Anak umur 13 tahun, ya kan, berobat. Jadi dokter ini ternyata punya praktek dokter gratis di sekitar tempat lokalisasi. Itu Masya Allah itu cerita-ceritanya luar biasa sekali. Miris kan, umur 13 tahun, ya dalam satu grup WhatsApp tersebut, tuker-tukeran eh, video seperti itu yang laki sama laki-laki. Ini kaum Nabi Lut ini. Dimulai dari usia, jadi mereka tuh kejar target, predator-predator itu anak-anak usia dini. Usia 13 yang nggak punya uang. Mereka patungan loh.
25.000, 25.000, 25.000 buat nyewa satu apa namanya satu predator gitu yang masya Allah dia cerita tuh dokter akhirnya ketemu sama yang mau dibayar 25.000 kali 7 175.000 itu harga harga predatornya 175.000. Ternyata dia punya penyakit kelamin, punya penyakit tadi ya penyakit bayangkan HIV gitu ya. Ternyata setelah diperiksa tuh anak enam-enamnya kena. Yang 7 nggak diperiksa saja, itu ada 7 orang dalam satu grup WhatsApp terkena penyakit seperti itu. Gara-gara baru sekali saja. Awalnya dia nggak ngaku, ini kamu kenapa ini begini ditanya sama dokter. Nggak ngaku, anu, ini dok, anu gitu nggak jelas. Oh, digebrak. Coba ngaku, kenapa kamu gitu? Ini saya habis main di bawah pohon beringin dok katanya. Kesambet. Ini anak-anak jokesnya kayak jokes bapak-bapak ya. Ngomong sama dokter pakai jokesnya jokes kesambet pohon beringin. Pernah ngelihat podcastnya Dokter Tirta ya. Itu keluar ininya, keluar jin ipritnya itu dia ngomong kata-kata sampah-sampah semua dikeluarin kalau ngadepin pasien-pasien yang nggak terus terang tentang penyakitnya ya. Ya itu sama tuh dokter juga kesel juga. Ini udah penyakitnya penyakit khas ini dokter tahu penyakit ini penyakit kelamin gitu kan. Masih ngomong ini gara-gara kesambet pohon beringin, pipis di bawah pohon beringin. Enggak, ini enggak mungkin kamu begitu. Kamu ngaku saja kamu dari mana ini? Akhirnya ngaku. Karena kan dia berobat gratis di situ. Konsultasi praktek gratis semua di situ. Dia ngaku, ceritanya begitu. Tahu nggak dia bersama bersama dari uang 125.000 itu dia nyewa siapa? Nenek-nenek umur 50 tahun, bayangkan. Itu 6 orang, anak-anak SMP ya, berarti 13 tahun itu SMP. Itu berarti dia ya dari mana itu dapat itu kita sebagai orang tua itu miris. Bagaimana kok anak-anak yang khususnya mungkin sekolahnya bukan sekolah Islam ya. Sekolah Islam juga banyak. Nah, ini sekolah negeri ini khawatir sekali kita ya. Pergaulan mereka dengan gadget itu banyak sekali itu kaum kaum Nabi Lut itu ya laki suka sama laki-laki LSL ya laki suka laki itu bahaya sekali kalau misalnya kita hanya peduli dakwah kita ini hanya pada internal kita saja. Gimana nasib orang-orang yang lain itu? Jadi kan sekarang udah mulai itu kalau mau menikah tuh suka diperiksa kan HIV-nya ya tes HIV kan itu masya Allah itu trennya meningkat loh yang reaktif HIV yang reaktif. Ada yang setelah diperiksa ternyata positif. Tapi karena apa? Perempuannya nggak mau nolak, nggak mau bisa gitu ya. Padahal udah diperiksa 3 kali, mau menikah ini diperiksa yang laki-lakinya dulu diperiksa, kata dokter udah positif ini HIV 3 kali. Kamu terus mau yakin? Iya saya cinta. Itu gimana tuh kok cinta? Akhirnya dia menikah, punya anak. Besoknya cerai. Ya nggak lama dia cerai. Mana cinta yang itu cinta nggak? Kamu jangan sampai tertipu sama cinta itu ya. Karena hati-hati sekali jika kita punya anak gadis ya. Ketika kita akan menikah, kita harus lihat betul-betul bahwa pasangan yang akan kita nikahi itu bebas dari semua penyakit-penyakit seks karena menular. Kasihan ke anak-anaknya ya. Dan perilaku menyimpang apa namanya orientasi seksual seperti ini harus menjadi tema utama nih harusnya buat darurat ya, darurat eh, darurat bangsa ini ya. Eh, kaum-kaum seperti itu. Nih kita kumpul sama anak-anak Rohis, langsung kita itu rapat darurat karena kebongkar WA yang isinya itu tuker-tukeran video seperti itu tuh, laki sama laki seperti itu. Kan udah ngeri sekali. Karena kita nih anak-anak perempuan kita ini kan kadang-kadang sukanya sama yang tampan-tampan kayak di Korea-Korea gitu ya. Oh itu hati-hati itu yang nge-gym gitu ya. Itu ada yang berobat apa namanya ke IGD, IGD ya, IGD. Dia ngakunya apa? Dokter saya haid, dokter saya haid gitu. Dia ngakunya haid. Si dokter sampai bilang, coba kita identifikasi ulang ini jangan-jangan perempuan tomboy kan ada perempuan tapi tomboy kan?
Terus kata susternya, enggak, enggak dok, ini laki-laki ini. Lah kok ini orang bilang saya haid, kan keluar darah banyak gitu ya. Mas kok bilang haid, kenapa? Iya dok, ini keluar darah ini dari, saya udah ganti pembalut sampai 3 kali katanya. Pas diperiksa sama dokter, wah ini onderdilnya onderdil laki-laki semua. Enggak, eh, Bapak enggak haid ya. Emasnya ini apa namanya, pecah pembuluh darah ambeien. Jadi ada pembuluh darah ambeien di belakang itu pecah ya. Lalu kemudian diobatin dan kemudian dia cerita bahwa ketika kondisi pecah pembuluh darah di belakang itu dia masih berhubungan dengan teman laki-lakinya lewat anus itu. Ya, dia masih berhubungan. Kata si predator itu lagi berdarah-darah. Kata predator itu udah nggak apa-apa. Ini biasa kok. Itu bahaya sekali. Jadi bodohnya orang-orang yang seperti itu bahkan dia tidak tahu dampak yang ditimbulkan ya dari orientasi seksual yang menyimpang Nabi Lut seperti itu, dia nggak tahu. Itu bodohnya di situ. Rata-rata mereka tuh nggak tahu bahaya dampaknya eh, apa namanya dari penyimpangan seksual seperti itu. Bahaya sekali ya. Ya, anak-anak kita ini penting sekali kita rangkul ya. Mereka hari ini penguasaan teknologi gadgetnya itu lebih cepat berkali-kali lipat dibandingkan kita. Kalau kita tidak merangkul para remaja ya, mereka nggak bakalan jujur sama kita, nggak bakalan jujur sama guru-gurunya, sama orang tuanya. Maka ini perlu kepedulian sosial. Ini darurat ini ya. Ini penyakit menular ini, ya kan? Gimana kalau anak perempuan kita ya kemudian menikah dengan orang yang seperti itu? Nauzubillah ya. Ya, peduli maka kita harus cut off ini. Ini pemerintah nih sama sekali nggak aware nih. Ya, makan bergizi, makan bergizi. Orang apa namanya ini darurat, darurat homoseksual. Ya, ini darurat sekali ini. Maka kita harus mulai membantu mereka ya, dakwah, kita hilangkan masalah furu'iyah. Ya, misalnya perbedaan masalah furu'iyah itu kita kita tidak perlebar ya, tidak memperbesar perbedaan dan memperuncing konflik, itu udah tinggalkan. Ini ada yang lebih darurat, lebih urgent lagi. Ya. Bahwa kita ini udah sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, bahkan kita menghadap kepada kiblat yang sama, yaitu mana? Ke Mekah, Ka'bah. Ini bukan berarti kita semua agama sama, enggak. Semua pendapat benar, enggak. Ya. Terus kita menghilangkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Ya. Tapi kita jelaskan saat waktunya tiba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjelaskan kesalahan ketika waktunya tiba, gitu ya. Jadi kita mulai dengan persamaan akidah yang benar, tujuan bersama, ya. Kemudian nilai-nilai bersama. Kita jelaskan kebenarannya. Apa namanya? Kalau kita ingin membuka pintu rumah seseorang, maka jangan pukul temboknya. Maka kita carilah pintunya. Itu kunci kunci dakwah di situ. Kalau kita ingin membuka pintu hati seseorang, jangan pukul yang lain-lainnya, tapi cari pintu hatinya. Jadi dalam dakwah itu pintu hati manusia itu seringkali bukan perbedaan, tapi apa? Persamaan ya. Ta'alau ila kalimati sawa'im bainana wa bainakum. Mari kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Ya, sebagaimana doa Robitoh tadi di awal ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berkumpul atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ego pribadi, apalagi ingin merasa berdebat dengan kemudian kita menjadi pemenang dalam debat tersebut. Tidak ya. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersatu dalam dakwah ya, dalam iman, berjanji setia untuk membela syariatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, ikatkanlah dan kekalkanlah kecintaan kami terhadap saudara-saudara kami sesama sama muslim ya. Itu saja barangkali pertemuan kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu azan.
Kita cukupkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kebodohan dan kehilafan kami pribadi. Cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Amin.